Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Pada video kali ini kita akan mendengarkan statement dari Romah Hurmuzi ya, salah satu ketua umum dari P3 semenjak dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Nah, di sini beliau akan memberikan keterangan sedikit banyak tentang bagaimana kondisi P3 pada saat ini. Siapa sosok yang dikagumi oleh mereka dan kemana arah politik mereka pada saat ini dijalankan. Nah, bagaimana? Nah, nanti pada akhir kita akan bahas ya. Kita akan saling sharing, kita akan saling berbagi. Untuk saya sendiri akan memberikan statement yang saya pikir itu ada bertujuan atau hasil dari apa yang mereka dapat beberapa tahun belakang ini. Nanti teman-teman semua juga bisa mengutarakan pendapatnya di kolom komentar ya setelah kita mendengar video yang berikut ini. Dia bilang, bagaimana saya nggak bisa sebut Bapak canggih? 2005 jadi wali kota, hanya 9 tahun udah jadi presiden. Semua ketua umum dilangkahinya kan. Jadi sampai hari ini masih Bapak paling canggih. Saya bilang Bung Karno itu mulai dari ketua umum PNI sampai jadi presiden tuh butuh 20 tahun lebih. Ini Bapak cuma 9 tahun. Dan belum ada yang bisa menyamai itu. Nah, terus tentu beliau menyampaikan ya, tapi kan nggak usah lah saya diatribusi seperti itu. Ini kan juga menjadi persoalan tersendiri. Jadi Mas Robi mengajukan keberatan juga atas apa yang telah terjadi selama ini. Artinya saya katakan bahwa ini saya istilahnya minta pertanggungjawaban Bapak juga nih. Kenapa saya? Ya karena pada saat Bapak lah, ini sampai saat ini narasi itu muncul di WhatsApp grup P3 bahwa pada zaman Bapak memerintahlah P3 ini tidak lolos untuk pertama kalinya. Jadi saya minta pertanggungjawaban Bapak juga. Kok saya? Dia bilang gitu. Kok tanya saya? Ya udahlah Pak, saya nggak mau cari siapa yang salah. Bantu aja kita untuk bisa kembali. Siapa tahu Bapak punya pandangan-pandangan, pikiran-pikiran tentang siapa yang bagus untuk mimpin partai ini ke depan. Dan apa yang beliau sampaikan sampai saat ini rasional dan tentu masih ada pertemuan-pertemuan lagi harapan saya. Masukan dari orang yang pernah 10 tahun mengendalikan politik nasional dan sekarang masih setengah mengendalikan ini kan penting. Apapun kita suka atau tidak suka hari ini, Pak Jokowi masih punya putra yang menjadi wapres, masih punya mantu yang menjadi gubernur, masih punya putra yang menjadi ketua umum partai politik juga, begitu ya. Sehingga kalau kita kemudian mengatakan, kan sudah tidak menjabat lagi. Nah, yang ngomong itu mah orang bego itu kalau mengatakan kemudian seperti seolah-olah hilang sama sekali ya. Ini jelas masih sangat kuat sangkut pautnya. Orang menterinya aja yang jadi lagi masih separuh dari kabinet, jumlah kabinet lama ya. Masih separuh. Kalau dihitung dari 108 kabinet sekarang ya cuma 16% kan kalau cuma 18 orang itu. Tapi kalau dihitung dari jumlah kabinet lama yang cuma 34, itu kan separuh lebih begitu. Jadi ini saya kira yang kemudian kita tidak boleh lupakan dari seorang Pak Jokowi. Apalagi beliau mengatakan dengan tegas, saya masih akan tetap berkiprah di politik. Itu dia. Berkiprah ya. Berkiprah di politik. Artinya kita harus betul-betul hitung beliau sebagai faktor. Bahkan istilah Pak Sandi kan ini partai perorangan. P3 ke depan kalau mau maju harus bekerja sama dengan partai perorangan. Saya ketawa juga sebenarnya itu. Ini menarik juga nih partai perorangan ini kan. Iya kan kemarin rame tuh Parcok ya kan. Kalau ini partai perorangan ya. Parong ya. Jadi ini menurut saya adalah satu hal yang kalau tadi itu party ID itu sulit ya kan. Apa personal ID ya yang lebih mudah ya. Tokoh ID. Nah, tokoh ID itu lebih mudah. Nah, Pak Jokowi kan ketokohannya masih sangat kuat begitu. Untuk mencapai level pengikut medsos atau follower yang segitu banyak, itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang pernah menjadi presiden kan gitu. Dan dia pertahankan itu. Dan dia masih membuktikan kesaktiannya itu di pilkada kemarin. Dia masih buktikan. Jadi yang ngarang Imam Al-Mawardi, ini dia anggap buku magnum opusnya kitab ilmu politik dalam sejarah Islam. Di situ dia mengatakan bahwa sejarah Islam itu menunjukkan berdasarkan berbagai dalil-dalil yang ada, yang memiliki syarat bukan hanya orang yang mau dipilih, tetapi orang yang akan memilih itu juga harus memiliki syarat. Karena ada perbedaan antara orang yang mengetahui dan tidak mengetahui. Maka menurut Al-Mawardi ini,
perlulah namanya ahlul halli wal aqdi itu. Sekumpulan orang yang memiliki pengetahuan untuk memilih. Dulu demokrasi perwakilan ini dilaksanakan oleh Indonesia dan diletakkan sebagai sila keempat kan dalam permusyawaratan garis miring perwakilan. Karena memang demokrasi perwakilan itu sangat-sangat dimungkinkan. Dan itu yang kita lupakan setelah reformasi ini. Seolah-olah semuanya harus langsung terus. Bagi P3 sendiri, kita mendukung penuh apa yang disampaikan Pak Prabowo itu. Karena Muktamar 2011 di Bandung, itu salah satu rekomendasi program perjuangan yang harus dilakukan oleh fraksi P3 waktu itu adalah memperjuangkan demokrasi perwakilan. Karena kita melihat, saat itu sudah kita lihat bahwa pemilu biaya tinggi ini hanya mengantarkan pelantikan-pelantikan kepala daerah ini antri untuk masuk ke penjara. Kenapa? Karena kemudian dia dalam tanda petik harus melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum untuk mencari kembalian dari biaya politik yang begitu besar. Bahkan kemarin pilkada itu saya belum pernah mendapatkan informasi ada satu pilkada kabupaten yang habisnya kurang dari 50 miliar. Belum ada. Di sini saya cek habis berapa nih di sini? Sekian ratus. Yang menang, Gus? Iya. Yang menang maupun yang kalah itu rata-rata udah tumpah-tumpahan lah di sini. Kalau kata Pak Prabowo gini, jangankan yang kalah, yang menang pilkada aja bukannya lesu semua sekarang katanya. Jadi ini yang saya kira kita harus sama-sama melakukan koreksi total ya terhadap perjalanan bangsa ini. Dan apa yang disampaikan Pak Prabowo ini harus ditindaklanjuti. Ya, itulah tadi statement dari Romahur Muzi, Ketua Umum P3 pada tahun 2015 sampai dengan 2020 ya. Nah, dari statement tersebut kita bisa melihat kalau memang arah pandangan politik dari Romahur Muzi ini lebih ke kiri ya dibanding ke kanan. Maksudnya kiri ini adalah nasionalis dan ke kanan ini adalah religius atau agamis. Sedangkan kalau kita melihat idealis para pemilih dari P3 pada saat Orde Baru dulu, itu mereka lebih condong ke religius. Karena memang kalau misalnya untuk nasionalis, itu lebih ke nasionalis kiri ya, itu lebih ke PDIP, sedangkan untuk yang nasionalis tengah itu berada di Golkar. Sehingga bisa kita menyimpulkan kalau misalnya akar rumput dari P3 ini, mereka adalah bisa dikatakan nasionalis religius dari golongan kanan. Dan bisa dilihat di sini untuk kita bisa meriset ya bagaimana pendapatan suara dari P3 ini seiring berjalannya waktu. Nah, pada tahun 1999 P3 ini mendapatkan persentase suara 10,7% alias mendapatkan suara 11.330.387. Pada tahun 2004 mereka menurun menjadi 9.248.764 dan pada tahun 2009 kembali menurun 5.533.214. Nah, yang menjadi tolak kebangkitan dari P3 ini adalah pada tahun 2014. Nah, yang menariknya di sini bisa dikatakan P3 ini kembali ke khitohnya karena memang mereka itu akhirnya berdiri atau duduk bersama dengan kebanyakan partai politik yang bisa dikatakan mengambil ideologinya yaitu agama ya, yaitu Islam, di mana mereka pada tahun 2014 mereka bersama-sama mendukung pasangan dari Prabowo dan Hatta Rajasa. Nah, jadi bisa dikatakan setelah mereka kembali ke khitohnya itu mereka mendapatkan pendulangan suara yang hampir 2 kali lipat dari tahun 2019. Dari tahun 2009 mereka mendapatkan suara 5.533 dan pada tahun 2014 mereka mengalami kenaikan suara 6,5% alias 8.157.488. Nah, yang menariknya di sini pada tahun 2014 Romahur Muzi ini terpilih sebagai anggota DPR RI ya sampai dengan tahun 2020. Nah, pada tahun 2014, 1 tahun berselang setelahnya, itu Romahur Muzi berhasil mengambil alih P3 dari tangan Surya Dharma Ali sampai dengan 2020.
Nah, yang menariknya di sini pada saat Romahur Muzi ini mengambil alih P3, nah itu suaranya menurun dari 8.157 pada tahun 2019 menjadi 6.323. Nah, jadi bisa dibilang bisa melihat sekilas gitu, para pengamat politik siapapun, termasuk dari kami sendiri yang masih belajar dalam mengamati politik di tanah air ya, bisa dikatakan memang pandangan politiknya selama dipimpin oleh Romahur Muzi, P3 ini itu lari daripada hitoh sebenarnya. Mereka tidak lagi berlandaskan syariat Islam, tapi lebih ke pragmatis, di mana mereka ini bergabung dengan pemerintahan Jokowi, tidak lagi berani untuk beroposisi seperti pada saat zaman Orde Baru dulu. Dan jadi bisa dikatakan perubahan langkah politik inilah yang menyebabkan simpatisan dari P3 ini itu lari gitu. Apalagi sudah ada banyak partai baru ya yang bisa dikatakan lebih cocok dengan mereka, yaitu Partai Keadilan Sejahtera. Sehingga suaranya bisa terbalik, P3 itu jauh di bawah, sedangkan PKS itu menanjak atau meningkat. Karena memang suara-suara dari yang mereka kecewa dengan P3 ini itu lari ke PKS yang menurut mereka lebih modern dan sesuai dengan aspirasi mereka. Apalagi selama 10 tahun berturut-turut PKS ini itu berdiri atau mengambil langkah untuk beroposisi dengan pemerintahan Jokowi, baik pada saat berpasangan dengan Yusuf Kala ataupun Ma'ruf Amin ya. Nah, jadi bisa dikatakan pada dua periode ini suara dari P3 itu jauh menurun, terbalik dengan PKS yang meningkat. Nah, yang paling parahnya lagi itu pada tahun 2024 P3 itu mengalami penurunan yang sangat signifikan ya. Karena memang sebenarnya 2019 ini mereka sudah berada di angka di ambang batas 4,52%. Jadi cuma sekedar aman gitu. Nah, pada saat di 2024 suara mereka jauh sehingga akhirnya tidak memenuhi ambang batas threshold, sehingga tidak ada perwakilan dari P3 di gedung DPR. Nah, jadi dari sini kita bisa menilai kalau memang simpatisan P3 ini bisa dikatakan pada saat ini lebih memilih untuk meninggalkan P3 karena menurut mereka itu tidak sesuai dengan aspirasi yang mereka inginkan. Sangat berbeda sekali di saat waktu masih dipimpin oleh Hamzah Has misalnya, atau Suradharma Ali yang memang terbukti pada tahun 2014 mengalami kenaikan suara yang signifikan ya, hampir 2 kali lipat dari tahun 2009. Nah, jadi inilah bisa dikatakan penyebab kemungkinan kenapa P3 ini akhirnya ditinggalkan. Nah, kemungkinan terbesarnya akan semakin ditinggalkan karena memang muktamar yang akan diadakan pada tahun 2025 ini, nama-nama calon ketua umum yang muncul ini sepertinya tidak mewakili para masyarakat atau simpatisan P3 pada zaman Orde Baru dulu ya, atau zaman sekarang. Padahal sebetulnya inilah momen terbaik P3 untuk bisa meraup kembali suara-suara dari akar rumput yang sempat meninggalkannya. Kenapa bisa begitu? Karena memang bisa dikatakan suara yang pemilih P3 yang lari ke partai lain, atau dalam hal ini kita mengambil salah satu partai itu PKS, itu juga sedang mengalami penurunan yang sangat drastis. Ada kabar kalau misalnya penurunan ini adalah kekecewaan dari para pendukung PKS, di mana partai tersebut memilih untuk meninggalkan sosok yang sangat dicintai oleh para pemilih PKS, yaitu Anies Baswedan. Di mana rasa kekecewaan mereka ini bukan hanya terjadi di Jakarta, tapi ke seluruh Indonesia, sehingga para caleg-caleg yang berisikan para kader-kader PKS bisa dikatakan hampir keseluruhan itu kalah semua. Nah, padahal disinilah momen yang sangat tepat untuk P3, andaikan mereka memang menemukan sosok yang bisa mewakili para suara-suara dari simpatisan mereka dulu. Jadi ya sepertinya sih kalau memang masih mengambil suara atau menentukan langkah politik melalui Romahur Muzi, maka P3 ini tidak akan pernah bisa naik lagi.
walaupun itu diketuai oleh Sandiaga Uno sekalipun. Karena memang Sandiaga Uno dan Romahur Muzi langkah politiknya sepertinya kurang lebih sama ya. Karena memang mereka sepertinya akan mengambil langkah pragmatis dengan masuk ke pemerintahan Prabowo. Dan sepertinya simpatisan dari P3 ini kurang suka dengan hal tersebut. Jadi bisa dikatakan Partai Islam andaikan ada yang memilih untuk beroposisi, maka kesanalah suara-suara dari akar rumput ini akan berlabuh. Nah jadi itulah sedikit riset dari tim kami mengenai bagaimana P3 ini akan berakhir. Apakah semakin bisa menaik atau malah semakin curam, semakin turun dan habis sama sekali. Nah, bagaimana dengan komentar dari pandangan politik dari teman-teman semua di sini? Apakah ada yang berbeda atau mungkin sama dengan Bung Romi ataupun dengan kami sendiri? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, jadi sampai di sini dulu Eden Project. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.